Ran. Karena kita udah kebuka Hellcard-nya, bos. Iya, aku kira tadi sebenarnya opsi yang mateng sebenarnya kalau aku ya, Martis aja sekalian. Sebenarnya Yang penting tebel-tebel lah, bisa terima damage sekali aja gitu. Jangan sampai kena berat sekali langsung hilang gitu, jangan. Lancelot gak apa-apa, tapi memang resiko ditanggung penumpang dan benar-benar ditanggung oleh 5 penumpang yang ada di perahu Alter Ego. Waduh, tapi di ban sekarang. Karam semua. Oke, jadi kayaknya sedikit evaluasi ini membuat ya pasti ada komplain lah ya, pasti kayak ada curahan hati seorang Nael. Betul. Aku kesusahan, coach. Makanya Aku tidak bisa berkembang tadi. aku tidak bisa bergerak. Yep. Jadi lebih baik ditutup saja dan bertukar lah ya. Ini juga yang disempat di ban sama Alter Ego, yaitu Roger. Yang kemungkinan besar ini bakal jatuh ke tangan dari Vincent. Oke. Dan Ruby Moskov yang kali ini kembali keluar juga. Dan kita tahu bagaimana power dari Ruby yang bakal bisa memegang assassin siapapun dengan waktu yang cukup lama. Dan bahkan sekarang dipaketkan bersama dengan Moskov juga. Oke. Menurutku sekarang ya, secara deliver damage-nya, ini Alter Ego mereka sudah sangat-sangat cukup sekali. Bentar, ini kan tadi high loss 100% udah pecah nih. Pecah. Ruby hari ini masih 100% nih. Waduh, mau dipecahin lagi kan? Harusnya jangan ya. Tapi Zaz nih yang keluar sekarang. Ini cukup mengganggu sih jujurnya ya buat Zaz. Karena nggak bakal bisa di pick off gampang terutama buat Ruby. Namun, Alpha langsung dijawabkan juga. Jadi Alphanya mungkin ini akan bisa berhadapan langsung head to head bersama dengan Roger. Semisal Rogernya diplot untuk bermain sebagai jungle. Oke, gua suka banget sih tapi pick terhadap Alpha. Setuju? 1, dia bisa akan nutup siapapun romer yang akan dipakai Baloy. 2, Gob pakai badan apapun akan hilang. 3, dia ganggu ke arah Zaxnya. Kalau memang Zaxnya dia berani, gak usah retry untuk objektif dan retry-nya untuk si Johnny, itu bisa melemahkan power team fight dari Geek Farm. Ya, tapi no Aurora ternyata. Ya ini juga kita belum sempat mention untuk Aurora ya. Yep. Menjadi salah satu top 5 mid laner lah ya sekarang untuk Yep. di scene kompetitif juga. Honorable mention ya. Honorable mention. Aurora yang sering terlupakan. Dan juga hero momentum ternyata yang ditutup nih dari Alter Ego, Minotaur, Tigreal terhadap sosok dari Baloyski. Cuman kalau ngelihat dari liarnya juga full hero Baloyski, ini apapun bisa terjadi loh. Iya, bahkan dulunya kan Baloski bukan cuma dengan damager ya. Untuk supportnya sendiri pun dia bisa banget. Dan no high loss. Lu tahu nggak? Right. Kalau tiba-tiba di kiri ini ada Julian dan Baloy-nya bermain dengan Kaja, Wah. ini Alphanya nggak main sama sekali loh. Karena Julian sama Kaja itu instan, Oke. instan. Dan Moskovnya juga instan. Siapapun yang dipegang ya. Oh dia ada komen dari Profesor KB nih. Nah, Dua tim yang saya pantau, AE sama Geek. Nah. Saya penasaran dengan Nael tanpa Baloyski dan Vincent dengan Baloyski. Nah ini oke, ketemu nih sekarang. Ketemu dan kalau gua kemarin voting siapa yang akan juara itu Geek Farm. KB Alter Ego. Jadi gua sama KB lagi ketemu nih sekarang head to Oke, head. lagi duel ya. Lagi duel. Lagi duel, oke. Dan dia lagi restream. Oke, boleh. Valentina? Alright. Valentina yang diambil lagi ya untuk Roundel. Tapi kita masih belum mengetahui nih dari Ruby-nya bakal bergerak kemana. Bisa di tangan Owen, sedangkan dari Nino juga. Karena kalau ngeliat dari Nino, Ruby Gold juga pernah dibawakan. Benar. Jadi ya untuk seluk-beluknya Ruby mungkin udah jauh lebih hatam. Tapi untuk 2 pick yang akan langsung diamankan oleh Geek Fam, Roger yang chance-nya akan ada di tangan dari Vincent. Karena ya Godland kemana lagi nih. Karena kita tahu Vincent kuat banget dengan Roger. Yes. Tapi kondisinya mereka udah ngebuka Ruby. Ada baiknya Rogernya disingkirkan, mainkan dengan Purify ataupun dengan ada kondisi flicker. Tapi di sini Vincent main Julian yang kondisinya belum ada di band. Edit dan Edit dulu dan juga Kari. Berarti Dia memang berat. Roger jungle kan. di kontes head to head ya. Di sini emang orangnya, kulihat nih emang Emang kontes- Geek Fam Nggak, berani. Bukan Alter Ego sama Geek Fam ini barbar ya. Barbar. Berani. Makanya ini kayak dari STM jilid 2 kayaknya. Iya. Udah adu kepala ini. Ini STM mengerikan ini. Iya, oke, last pick dari Alter Ego yang akan menjawab juga kemanakah Ruby ini akan bergerak karena ini bisa dibilang juga benar-benar close range combat semua ya. Ruby Rom sih. Gesnya Ruby-nya ke Rom. Oke, XP. Iya, mereka butuh EXP. EXP yang bisa untuk head to head dengan Arlot. Kayak mungkin juga bisa ngambil ke backline-nya. Terizla. Oh, Terizla, oke. Gue sempat berpikiran kalau Terizla itu nggak bisa dihantam sama Arlot. Tapi ternyata selama timingnya tepat, palu gadanya itu nggak ke Ayun,
itu Arlot bisa dapetin minimal 1/4 kalau nggak setengah darah loh dari Terisla. Oke, jadi bisa di outplay ya setidaknya ya. Gue lagi spamming Arlot, jadi gue lagi tahu banget. Oh, jadi kalau kayak ini misalnya nih, kapan dia miss untuk sapunya? Kalau bisa dibilang ya tunggu skillnya Habis. habis dulu baru masuk. Berarti harus makan 3 kali damage, 3 kali ketok palu dong. Jangan masuk, jangan kena. Oke. Nah itu yang susah tuh kata jangan kenanya tuh. Karena biasanya kita lagi maju nih, dia keluar dari rumput. Iya, 1, 2, 3 udah. Sadar gak? Terkadang kalau kita ngomongin inilah kita anggap yang paling baru juara kemarin, Oke. Flatzy. Sadar gak? Kalau dia pakai Arlot di early pasti ke pressure. Lihat deh, lihat seluruh gameplay dia. Iya. Karena memang dia nggak di situ powernya. Dia bakal nungguin musuhnya, kalau musuhnya nggak keluarin skill ya udah ditungguin juga. Oke. Bahkan dia rotasi. Oke. Tapi kita akan melihat ya, apakah kutukan mantan ini masih akan berlanjut? Ya, Iya ya. Karena ini adalah match point untuk Geek Fam. Wah benar juga ya. Jadi ingat, untuk Alter Ego, para keluarga baru Alter Ego, mereka harus bangkit dari kekalahan game pertama dan harus mengguncang Kifam kalau tidak mau ditelan dengan 2-0. Alright. Oke. Tapi ya, untuk sekarang nih, Vincent kembali dengan Rogernya. Satu hero unggulannya juga, tapi kalau ngelihat kali ini Rondel dan juga Owen akan bermain cukup lebih agresif untuk bisa membuat dari Baloiski ini tidak semena-mena kayak game pertama tadi. Iya, karena Balosis kan dengan edit ya, tidak punya terlalu banyak mobilitas dibandingkan dengan Helkert. Dan juga dari Aboynya di sini yang dia hanya mengandalkan Nightmare Spawn-nya dia untuk bisa memberikan damage. Dan itu bisa di dodge berkat Arcane Shade dari Valentina juga. Ya gue lebih suka seperti ini, romnya Ruby supaya dia masih punya power untuk ngantiin pergerakan dari Vincent, gak boleh semena-mena. Dan biarin aja EXP-nya tuh, lihat tuh, tunggu digituin tuh. Lihat gak minimap? Biarin aja, Arlotnya akan di freeze lane abis sama seorang Terisla. Oke, ada kekuatan tersendiri ya untuk Terisla karena clear-nya cepet ya Iya, kan. betul. Lagi Palunya- ada. Palunya Tikas. Sakit ya maksudnya Iya, ya. sakit. Tiba lu jaksel banget sih parah anaknya. Tapi ya kembali lagi untuk ternyata tidak ada agresivitas yang gimana banget ya kayak tadi ngelihat dari Helkart yang dibawakan, sementara dari segi emblem ini Om. Iya, dari emblem setnya juga nggak terlalu banyak ya. Bagaimana dari Aboynya juga dia punya Rapture di sini, jadi akan lebih memberikan keleluasan buat Nightmare Spawn seharusnya. Yap. Yang bisa lebih besar nanti damage-nya dengan Dan adanya Rapture. Weapon Master juga lagi. Ya Dari makanya Aboy. menarik ya. Menarik sekali. Buat emblemnya dia. Tapi nanti untuk level 4 ya, ketika ada Dominatornya baru kita akan melihat mungkin potensi dari hal tersebut juga. Dan kali ini untuk di goldnya sih, karena tadi goldnya gak terlalu main juga. Pressure kah kali ini bisa didapatkan atau diberikan oleh Hais juga, karena dia harus bisa mempressure Kari. Oke, tapi nampaknya dengan peraturan level 4 yang sudah siap di tangan dari seorang Cops, ini agak cukup berbahaya. Dan di depan sana Nile berhasil mendapatkan menuju ke arah Startu dengan free tanpa kontes sama sekali. Karena Vincent sudah memilih untuk merelakan dan meningkaskan di depan sana. Untuk para pasukan dari tim Alter Ego, mereka harusnya punya keunggulan yang sangat maksimal kali ini. Oke, dan ternyata ya pengusiran mundur terhadap Vincent yang membuat akhirnya dari Alter Ego mereka bisa memenangkan bagaimana agresivitas di early game-nya juga. Dan sepertinya di mana Geek Fam mereka harus sedikit menurunkan segi temponya juga. Iya, karena ya sekarang berkebalikan sih untuk di gold lane-nya terutama ya. Ini dibalaskan juga bagaimana Hais bisa freeze main, Hais yang bakal nge-zoning juga buat si Cak Dera. Jadi ini belum ada solusi sebenarnya untuk di gold lane karena masih dibiarkan untuk bermain 1v1 di area goldnya. Dan catatan tersendiri jelas ya dengan Alpha yang punya potensi untuk bisa langsung instant burst. Oke, insting yang dikeluarkan oleh Owen, tapi nampaknya sayang sekali tidak ada siapa-siapa di depan sana. Dan aku harus mengurungkan niat untuk memberikan pressure. Tapi kalau lihat Owen udah bisa melakukan rotasi ke arah bottom lane, dan dia juga untuk lihat sosok Kadera tidak menggunakan Purify, kayaknya lebih worth untuk invasinya ke arah Kadera nggak sih? Iya, ini sudah mulai kan sebenarnya buat caderan juga. Cuman dijagain tadi ada Baloy ya, yang tempat kelihatan buat temenin juga untuk di bagian bawah. Dan Vincent ini masih mengamankan EXP Crab tadi. Yap, walaupun nggak dapetin poinnya tapi masih cukup aman farmingannya ya. Oke, I'm offended dikeluarkan menuju ke arah Kadera. Damage terus sakit, kita bakal lihat. Kadera udah gak bisa selamat lagi. Tapi nampaknya flicker terakhir dari Kadera, Paloiski semaksimal mungkin mencoba untuk menukar dengan damage yang dia miliki. Out of nowhere, Randall with flicker mendapatkan Paloiski, tapi gagal. 4 orang melakukan rotasi ke arah bottom lane, dan no way! Paloiski! What a play from Paloiski! Oke, satu buat teknik penghindaran yang lagi-lagi kita melihat Spear of Alpha yang tidak mengenai target dan bahkan Baloiski masih bertahan. Paloiski still survive in the bottom lane. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego kali dengan Spear of Alpha predict yang gagal.
Waktu 4 orang yang terbuang sia-sia. Bahkan Nino berada di garis depan. Mencoba dibunuh adalah pada slash menuju dari sana God. Penalti Zal for nothing. Vincent berhasil mendapatkan Nino. Nampaknya di sana Nino masih selamat untuk mundur ke belakang. Coba dikejar. On menjadi pilihan utama. Target mereka menuju ke arah sana Rondel. Tapi jangan lupakan. Nile punya the power of retribution. Vincent gak boleh sembarangan. Karena di sini tiba-tiba para pasukan dari tim Alterigo kehilangan turtle mereka. Walaupun ada Gobs yang ditelan bulat-bulat. Tapi setidaknya tim dari Alterigo menelan sosok dari Aboy dan juga Gobs. Wah. Kita butuh slow mo sebagai buat Balowski tadi ya. Bagaimana dia berhasil untuk menghindari maut dari 4 pemain sekaligus. Itu bahkan kayak flickernya Roundel terbuang, Yap. Spear of Alpha masuk terbuang. Iya. Cukup membuang suara saya sampai serak dan habis nampaknya ya. Shock. Shock. Shake. So, ya. Tapi bedanya jelas ya di sini Heist yang udah dapetin space juga. Corrosion selesai, sama-sama punya Corrosion. Dan goldnya masih unggul buat Heistnya jelas dengan 2 poin kill yang berhasil didapatkan oleh dia. Dan lagi-lagi di sini Genki kan menuju ke Cadera. Oke, di sana Cadera jadi target utama. Langsung coba ditangkap dengan para pasukan dari tim Alterigo. 4 berbanding 1. Itu kalau nggak ditukar sama di top lane, ini akan merugikan untuk dari sosok seorang Cadera sih. Karena dia harus bisa membarter apa yang sudah dikeluarkan Cadera dengan jiwa dan raganya. Yap. Dan berhasil ternyata untuk area topnya, di mana ada Vincent memang yang langsung membersihkan juga buat top turretnya. Dan memang investasi pemain 4 yang akhirnya berhasil untuk kesempatan kedua. Jangan sampai terulang lagi nih, Cadera bisa selamat ya buat ke belakang. Yap, tapi ini awal yang baik pastinya untuk Alter Ego ya. Betul. Mereka nggak tertekan untuk di game yang kedua ini. Mereka memberikan keagresifan yang begitu berarti juga. Sementara memang dari damagernya nih untuk Haisa masih cukup aman. 3 poin kill yang ditabung. Satu hal yang cukup baik pastinya sebagai asuransi nantinya. Betul, ditambah lagi dengan rotasi yang diberikan, Cadera masih dikasih laning jauh. Ini tandanya dia akan coba melepaskan top turret sih kalau Cadera tetap dikasih di arah bottom lane. Karena dia nggak ngandelin gimana ada turret di sana, tapi dia ngandelin gimana barternya ke arah Cadera. Wow. Oke, teamfight di area mid. Oke, Owen berhasil digocek. Lihat gak? Gocekan mau dari Ghost menghindari I'm offended yang diberikan dari seorang Owen. Akhirnya Ghost masih survive, tapi di arah bottom lane. Dari sosok Cadera gagal untuk mendapatkan turret. Oh, Turtle bakal coba untuk langsung dicepetin. Oke. Karena ada Speedy Light Wheel yang aktif. Oke, Speedy Light ada pada slash dari Ghost kembali bercekat seorang Owen. Hilang begitu saja, I'm offended telah dikeluarkan. Cadera, the power of retribution. Dan Moskov jangan coba untuk menuju ke arah bottom lane untuk membantu tim fight. Dan Owen tumpah begitu saja. Rondel. Moskov menjadi poin kill yang sangat mahal. Dari double kill diberikan oleh seorang Balowski. Bahkan Nile harus mundur ke arah belakang. Dia nggak boleh fokus ke arah Turtle. Nile harus lepaskan. Karena kalau Nile fokus ke arah Turtle, dia lupa ada turret yang harus dia selamatkan. Oh my god, dan ternyata Geek Fam berhasil dapetin dia momentum juga ya sebenarnya. Memanfaatkan adanya overcommit tadi yang terjadi dari Alter Ego. Betul. Yap. Dan itu ada Nightmare Spawn juga dengan mode Dominator ya di bagian tengah. Aha. Jadi ada damage tambahan juga yang bakal diberikan dan lihat bagaimana turtle-nya kembali aman untuk Geek Fam. Tapi aku cukup suka sih dengan Alter Ego dengan karakter yang sekarang. Karakter dia yang dulu udah mulai cukup kembali hadir. Komit, walaupun belum maksimal ya. Oke. Tapi mungkin dia akan menemukan dalam seperjalanan mereka di MPL Season 14 harusnya. Ya apalagi dengan roster baru juga kan. Yes, Mereka betul. masih build dari segi chemistry-nya juga. Namun ini perlahan tapi pasti Geek Fam sudah mulai mengejar dari segi ketertinggalan yang tadi sempat juga mereka alami. Dan Alter Ego sekarang posisinya mereka justru yang lebih langsung hati-hati nih. Mereka bermain secara mundur dulu. Ya, apalagi mereka kehilangan mid turret ya. Ini adalah yang paling penting juga karena vision mereka agak terbatas nanti untuk di bagian mid. Dan Cadera sudah mulai bisa hampir lah menyamakan dari itemnya karena Golden Staff sama-sama sudah punya Golden Staff untuk kedua marksman. Dan lihat Vincentnya ini selalu split saja. Dia berada di area jauh, dia menghindari teamfight karena sadar kalau memang ketarik dengan I'm offended. Wah itu bakal berbahaya bagi teamfight mereka. Oke. Ada suara nggak enak di sana. Kocil menjadi pilihan dari Balowski. Tapi nampaknya dengan tidak ada siapapun di dalam bus, membuatnya harus reset kembali dan mundur ke arah belakang. Lihat, dibalaskan dengan Konsil Kemi dan Owen. Tapi ingat Owen seorang diri, bakal coba dipaksa. Lo bakal coba di-all-in, tanpa ada sebuah bayangan, tanpa ada sebuah support. Owen tenggelam dalam lautan bait yang dilakukan kembali oleh tim Alter Ego. Mereka harus kehilangan sosok seorang Nino kalau dia tidak ada flicker. Dan untungnya, flicker yang menyelamatkan nyawa Nino. Kalau tadi nggak ada flicker, mungkin Nino akan menjadi orang kedua yang tumbang. Tapi satu hal yang kita suka dari Moskov, atau di tangan dari seseorang yang jago bermain dengan Moskov adalah gimana dia mainin laning jauhnya. Ya, pertukaran ya. Karena udah tahu nih kondisi di bawah ternyata tidak baik-baik saja. Oke. Join fight juga sepertinya cukup terlambat. Jadi nyari pertukaran dan
satu buah inner turret dari top yang hancur di tangan Hais. Yap, kurang kondusif tadi ya, karena memang jalan sendirian buat Owennya dan dipanis tadi. Dijauhkan dengan adanya satu buah Fatal Slash juga. Dan sekarang dengan kehadiran Lord, ini dia masih dengan Lord yang pertama memang. Tapi melihat bagaimana kekuatan dari Geek Farm dan juga Alter Ego yang sebenarnya hampir sama. Ini jauh lebih menguntungkan untuk summoner-summoner mate sih, seperti si Aboy. Karena dia bakal bisa mencicil HP dari lawannya sebelum sampai ke Lord. Tapi kayaknya Vincent agak cukup mulai respect ya. Dia tahu dia nggak bisa mendapatkan apapun, tapi Nino fokus mendapatkan double stun di depan sana. Balas kehilangan tanpa ada jawaban sama sekali. Pada saat sekolah menuju ke Gom, tapi kehadiran referee terbelakang dan berhasil mendapatkan Owen bersama dengan Serondol. Vincent, sang serigala mengamuk, berhasil mendapatkan satu poin kedua dua. Nile masuk kembali mencoba untuk menukar dengan damage yang diberikan dan langsung hilang tertelan oleh seorang Kadera. What? Kadera, Aboy versus everybody. Wow, ternyata inisiasi yang dilakukan oleh Nino justru dibalikan keadaannya oleh Geek Fam. Kehilangan 4 pemain dari Alter Ego membuat Lord, walaupun tanpa adanya sosok pemegang Retribution, ini bisa dikomit. Roundel akan berusaha mencuri. Oke, Aboy, Flicker melakukan defensif, tapi lihat distraction yang dilakukan. Mereka menuju ke depan, balas kiss coming! Rondel save the day! What a takeover, Lord from Rondel! Roundel memperpanjang kembali nafas dari Alter Ego, pencurian upaya yang berhasil. Ternyata tanpa pegang Retribution tidak ada kepastian pula yang di tangan Geek Fam. Sehingga damage dari Valentina lah yang berhasil melast hit kepada Lordnya. Wow. Satu damage yang bisa membuat nafas kembali dari Alter Ego kembali hadir. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka harus lebih respect dengan damage yang diberikan oleh Nino dan juga kawan-kawan. Karena tadi penalti zone dari Nino lah. Yang membuat tadi baru slash on top nowhere. Dibalaskan kembali oleh seorang Gop. Fokus ke arah Nino. Tapi nampaknya membuat tim Alter Ego terpecah menjadi dua. Kadera kali ini bersama dengan Nino. Dia dilenyapkan dan juga Owen. Membuat Lord yang tadi udah menjadi harapan. Menjadi pupus. Cuma hanya jadi asa belaka. Iya, itu tadi ingin membuka mungkin ya dengan I'm offended, tapi ternyata Final Slash lebih dahulu kena ke Owen dan juga Nino. Owen, kayaknya Owen agak cukup terpressure. 5 kali dimakan dengan Final Slash dari Gobs. Jujur gue ngeliat permainan Gobs kali ini agak cukup lebih confident dibanding sebelumnya. Jadi bisa dibilang mungkin agak permainan yang membuat Gobs tidak terlalu bersinar. Kali ini dia dibuktikan kalau dia layak berada di MPL. Ya ini dia ya dengan Final Slash. Tapi kayak Owen juga cukup banyak ragu-ragu ya. Ragu banget. Sampai akhirnya dia kena Final Slash duluan. Yap, dan itu sering sekali nggak kita lihat Final Slash yang dari Gobs ini selalu bisa connect juga. Lihat bagaimana item dari Vincent, Endless Battle udah punya, Thunderbell juga punya. Dan dia berhadapan dengan Alpha yang masih belum punya damage yang terlalu besar. Dimana hanya akan mengandalkan damage dari Queenswing bersama dengan War Axe. Jadi ya di sini masih dengan tarik ulur dan tinggal siapa yang berani untuk buka juga. Karena melihat bagaimana Gobs yang selalu bisa masuk dan juga dengan confident untuk Arlotnya dia. Dan tim fight yang diinitiate dengan Final Slash itu backupnya luar biasa di belakang. Ya dia untungnya banget sih. Dari tim Geek Fam adalah dengan damage yang dimiliki dari sosok seorang Alpha ini gak terlalu maksimal. Dia pure ngandelin defensif mereka, pure ngandelin gimana caranya timingnya, udah that's it. Di situ aja. Tapi Nino terdeteksi oleh seorang Baloyski. Nino gak boleh masuk lebih dalam lagi, ingat. Kondisinya ada Kadera, menit ke-12 Nino akan beda kasus Seoul. Ya apalagi keadaannya under banget. Nino baru jadi 2 item kan dari Radiant tadi sama dominansnya juga. Jadi kayak sebagai frontliner ini masih cukup berat pastinya. Apalagi ada Kadera dengan tipikal yang kita tahu tank killer banget kan untuk Kari. Iya. Dan Blood Twist tadi ya buat Aboy juga. Beberapa item sudah selesai sekarang dari Geek Fam. Oke, masih dengan Balosi yang split meskipun memang mobilitas kurang ya buat Edit. Tapi masih dengan 15 second, masih ada waktu lah untuk bisa menuju ke bagian bawah kembali. Dekat dengan Lord. Dan itu dia Nightmare Spawn yang mengintai ya dari dalam rumput nih. CCTV ya. Iya tuh, lihat tuh, ngintai lagi dia tuh. Jadi Tahu nggak? CCTV. Udah kayak gitu ada lagi, muncul ada lagi. Dan ngomongin ke arah Aboy, ini dia belum dengan full itemnya ya. Oh dia bakal di-commit kan? Menarik sih karena Spare of Alpha udah dipakai loh. Iya ini commit loh. Wah kalau dia commit sih, ini bahaya banget sih untuk mereka. Oke. Gua nggak ngelihat di sini ada chance untuk Alter Ego bisa dapetin Lord kalau mereka nggak dapetin point kill terlebih dahulu. Yap. Karena lihat terlalu jauh. Dengan show di map di mid, mereka ada show di arah top. Wah itu bahaya, udah terdeteksi dong informasi 3 orang doang di sana. Oke tapi ternyata nggak di-commit juga ya Iya, sama nggak boleh. Geek Fam ya. Dan mereka bakal coba untuk tarik ulur dulu di area Lordnya. Sementara Nino akan mengepalai badan di depan. Baloski akan berhasil mendapatkan 1. Following up damage yang sakit dari Nino. Flicker karena belakang pada slash.
Atop dong ada penalti zone for defensive membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka tertancap, mereka membalikkan kembali keadaan karena Moskow bisa datang kapanpun. Nile, damage terlalu besar dan Vincent yang hilang. Take overlord akan kembali di tangan dari tim Alter Ego dan itu dia Alter Ego berhasil men-take overlord. Kalau tidak dapetin point kill, mereka nggak bisa lord. Dan benar ketika dapetin 2 point kill, mereka dapetin lord dengan bebas. Dan ini juga mahalnya Moskov. Dia megang lane atasnya dan dia join fight dengan Spear of Destruction yang tepat waktu. Yap, dan memang kena tadi buat Spear of Destruction-nya. Yes. Membuat Hais ya, dia pasti datang on time. Oke, masuk. Onael terlalu berani memasang ke arah Nido. Lihat gas yang dilakukan para pasukan dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan gold. Tidak ada yang bisa diselamatkan lagi di arah top lane karena damage dari seorang Hais terlalu besar. Tidak ada Lord yang bisa dipegangin oleh tim Geek Farm karena mereka kehilangan best turret di arah top lane. Wah, ini cukup berbahaya pastinya untuk Geek Fam. Mereka harus defense dengan 2 base turret saja yang tersisa. Dengan 1 bonus gold meteor diamankan di tangan Hais dan Lord akan berjalan di arah top. War respect yang diberikan oleh seorang Hais memberikan impact yang sangat besar. Tapi lihat di sana Owen gagal mendapatkan I'm offended. Mundur ke belakang. Best turret di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego harus mundur mendadak karena damage yang diberikan dari seorang Abu terlalu sakit. Dan now Spiroval menyemis. Walaupun di depan sana sosok seorang Moskow bisa loncat. Tapi itu akan menjadi bencana untuk dirinya kalau dia tidak buru-buru untuk keluar dari bench yang dimiliki dari Geek Farm. Wah, ini tadi juga damage dari Cadera udah mulai masuk ke Nile ya. Dia udah kabur tapi jangan lupakan. Dari Speedy Light Wheel ini kan tetap ngikut ya Om. Betul, dan juga piringnya dia ya tadi ya, untuk bisa mencahin juga. Tapi Vincent kali ini ada Melvic Roar-nya. Dan sepertinya Geek Farm mereka masih bisa sih untuk nge-defense ya. Melihat bagaimana base mereka tadi masih terjaga juga. Tapi mereka harus kehilangan 2 base turret di bagian mid dan juga di area top. Dan Alter Ego sekarang sedang pegang kendali untuk minimap. Secara nggak langsung lihat gak sih kalau misalnya Nile udah memberikan impact lagi. Jadi kalau misalnya target ke arah sosok Owen dan juga Nino, jangan sampai lupakan Nile. Walaupun nggak full damage, dia masih punya damage dari pasif dirinya. Oke. Yep. Oh, dan juga trigger-trigger ya tadi udah mulai dilakukan oleh Nile. Rico dengan stiker Geek Fam. Ya, dan golnya udah mulai, wow ini yang berasa ya dari marksman-nya. Ini sama seperti game pertama dibalaskan ternyata ya dari Hais-nya juga. Udah nyeker ya? Betul, udah jual semuanya, gak ada sepatu sama sekali. Full dengan item attack dan bahkan ada 1 boros gold meteor di sana. Dan Nile ya, full defense, Oracle ada, Brute Force juga punya. Jadi ya secara damage dari Nile ini bakal didukung dengan Queen Swing dan juga Brute Force plus War Axe. Oh, berarti ini kayaknya dari Geek Fam akan mengunci harusnya ke arah Hais-nya dulu ya? Yes. Iya, Ini tapi 3.300 loh dia ya perbedaan antara Hais dan juga Cadera. tapi gimana dia ngincar ke arah Hais ketika Hais ini tidak berada di dalam kondisi satu lane atau satu tempat yang sama dan datangnya secara tiba-tiba. Berarti kasus yang dia miliki adalah Cadera nggak boleh menunjukin batang hidungnya dulu dong. Ya. Harus sabar ya. Harus sabar, biarin Aboy aja yang bermain di sana sebagai beat. Karena beatnya udah nggak di arah Vincent. Beat mereka di arah Aboy, Aboynya hantam, Aboynya kelarin baru mereka bisa dapetin Vincent. Karena nggak ada lagi support system. Ya, tentunya dari Geek juga tadi mereka terlalu berani untuk open team fight di awal ya. Yang dimana pada akhirnya ketika Nightmare Spawn ada di posisi yang jauh dengan Lordnya, ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Itu tadi waktu team fight di Lord, itu Aboy cuma ngeliatin aja akhirnya. Oke. Nightmare yang jadi nightmare untuk tim Geek Fam sih. Iya, mimpi buruk ya. Mimpi buruk untuk Geek Fam sih. Ada baiknya ketika Johnny Nightmare keluar, dia harus disengage sih. Sampai ada lagi Aboynya. Yap, dan jangan lupakan juga itu dia ada Roundel yang punya Nightmare Spawn juga nanti Dominator Nations yang ngeganggu pastinya. Penalti zone dari Nido. Mereka harus disengage, mundur ke belakang, tidak ada Wither. Cadera free hit dari belakang sana. Mundur dan bakal lihat fokus karena Cadera shutdown. Finally terjadi, Vincent tidak ada jalan untuk pulang. Berhasil mendapatkan 2 point kill. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego dengan komitnya mereka. Lihat, mereka kembali ke dalam identitas aslinya. Barbar, komit, dan berhasil mendapatkan 3 point kill. Alright, dan kayaknya bakal di-end. Oh, bakal sama di end begitu saja pada saat dikeluarkan oleh seorang Ghost, tapi tidak bisa mempertahankan base dan ini bencana. Game 3 Israel, Alter Ego bangkit dari kekalahan. Dan Alter Ego, mereka tidak terbungkam seperti game yang pertama. Ada kesempatan pastinya untuk bisa memenangkan early dan momentum-momentum yang didapatkan. Stealing Lord yang dilakukan oleh Roundel pula, memperpanjang nafasnya dan bagaimana snowball effect yang dimiliki oleh Hais. Yang bahkan dirinya pun sulit untuk disentuh. Iya, dan membalaskan ya game pertama tadi untuk Hais juga. Mungkin untuk laning phase dia. Di game yang kedua ini, Marksman yang jadi. Lagi Moskov yang membawa peran yang cukup besar untuk selalu bisa memberikan impact besar setiap kali ada team fight. Oke, dan pertanyaannya,
first pick ke arah Moskov tadi, itu beneran dia emang mau utilize dari Moskovnya atau deny pick untuk Heist-nya? Gue sih utilize. Kalau gue utilize, kalau Mama Ya bisa utilize, bisa deny juga sih sebenarnya. karena kondisinya, lihat dia maksimalin banget dan sama sekali gak ada chance yang bisa nutup ke arah high. Ya, Heist-nya kelihatan bebas juga dan tadi freeze lane-nya jalan. Di 2 menit awal kita melihat Romer, mid, dan juga di gold-nya ini ketinggalan 1 level. Jadi agak berat tadi memang buat Geek Farm di awal yang tadinya mereka bermain dengan full damager. Mereka agak pasif di game yang kedua, tidak berjalan sama sisinya seperti di game yang pertama. Yes, dan Nino terlihat jauh lebih lepas. Betul. Dan bahkan inisiasinya juga bagus-bagus sekali. Yap, dan itu dia penalty zone dari Nino juga ya. Lebih maksimal lah memang untuk game yang kedua. Gue lebih ke arah Rondel sih. Dia pertama dapetin Lord, Oke. dan kedua dia targetnya fokus ke arah Kadera dengan close combat. Dan itu ngebuat Alter Ego endgame di game kedua dan benar-benar berhasil membawa ke game yang ketiga. Walaupun MVP gua voting terhadap Heist, tapi Rondel menjadi salah satu spotlight gua. Karena kalau Heist tadi nggak ngejalanin tugasnya dia untuk split push, kayaknya Geekfam akan dapetin game kedua. Ya, kalau nggak kayak gitu ya. Iya. Itu, soalnya dimainin banget kan tadi di join fight-nya masalah Spear of Destruction-nya kena terus juga loh. Betul, betul. Oke. Dan ternyata satu sama sekarang terjadi. Game yang ketiga akan kita lihat dan ternyata reset yang dilakukan dan ternyata jawaban pula. Yay or nay, respect ban ke arah Halkirk Ya berhasil ternyata. Jadi, berhasil. Yeay, ternyata Ternyata jawabannya. yay. memperlambat tempo permainan Iya. Geek Farm. Iya kayak Nggak- balonya dipegang juga Iya, kan. berani. Balo gak punya mobilitas yang dimiliki oleh Hellcore. Dan- Ya jalan pelan, mau clear juga susah. Dan tadi aku sempat bilang, ketika Nino loncat-loncat awal, aku bilang, aku lebih suka sih sekarang. Kenapa? Dia suka lebih barbar. 1, 2, 3 loh. Iya, 1, 2, 3 loncat, 1, 2, 3 loncat, gak masalah. Ya, Walau meski- awalnya gak dapet, karena Yap. gini loh. Identitas Alter Ego, Yap. memang basicnya adalah barbar. Barbar. Basicnya adalah salah satu tim yang kita hampir tidak tahu gimana game plan yang akan dia lakukan. Dan kemarin kita lihat gimana Alter Ego udah on structure, Yap. malah nggak works untuk mereka. Oke. Tapi ketika mereka lihat liar seperti ini, mereka dapetin Geekfam game kedua setelah mereka habis dibantai 11 menit. Oleh. Yap. Dan juga itu sempat ya ada play yang luar biasa juga dari Baloski, tapi tidak terselamatkan dari gamenya. Di mana dari Geek Farm-nya harus menelan kekalahan juga. Tapi bisa kita bilang team fight yang jalan juga sih. Ini Caderanya udah jadi tadi. Tapi ketangkep dengan Owen-nya yang terakhir. Di all in semuanya fokus ke Cadera dan mereka tahan Cadera. Ini yang bisa melakukan full damage ke Nah, mereka ini juga. still ya. Ya, ini still yang wah ini sih sebenarnya yang membuat ya Alter Ego akhirnya punya asa untuk bisa kembali. Kalau enggak ya. Kalau dia nggak Dominator Descent dia udah tumbang tuh. Betul, HP-nya betul. low banget. Dia pede kan dia punya Dominator tadi. Oke, tapi nggak emang deket Lord juga kan? Betul. Dia menjauh dari Lord dan MVP kita di game yang kedua jatuh ke tangan dari Heist yang sudah Heist. tidak lagi Amor. Waduh. Amor itu love you kan? Love. Berarti Heist sudah tidak ada cinta di sini. Waduh. Makanya dia split push, dia nggak lihat pandang ke belakang, Aha. dia nggak lihat kiri dan dia nggak lihat kanan, dia harus maju terus ke depan. No mercy, walaupun dengan sakit hati. Kalah di game pertama. Iya benar. Wah ini sekarang kan Heist ketemu sama Vincent di beda tim ya. Ini agak sedikit lumayan sensitif ya pastinya. Sentimental match juga pastinya. Tapi memang MVP kita ternyata dari M-nya Moskov ya. M-nya Moskow. Ini memang luar biasa dari tadi split push-nya dijalankan dengan baik. Iya. Join fight juga tepat. Dan spare of destruction-nya Ya, itu sih join yang fight-nya. menurut ya spare of destruction-nya kalau nggak kena kan jadi masalah ya. Ya. Nah, tapi tadi kena terus nih tadi. Jadi Oke. ya dia selalu datang juga dan itu tiap kali kena kalau aku ngelihatnya spare of destruction-nya kena. Ini HP dari Geek Farm itu udah separuh. Udah sekarat semuanya. Source-nya udah habis. Dia datang sebagai damager ya. Iya, Dominator udah terpakai juga. Oke, dan ini dari segi highlight-nya. Ya, gimana kehadiran dari Gobs menurutku juga bagus ya. Panel slash-nya ini selalu bisa membuat Owen terpick up cukup banyak tadi. Sebagai inisiator buat Owen-nya ini cukup disayangkan memang kan dia terpick off, kayak kelihatan gerakannya dia juga bisa dibaca oleh lawannya. Tapi itu dia, ketika ada spare of destruction dan banyak sword skill yang habis, nah ini baru nih. Kelihatan bagaimana Alter Ego, mereka bisa memanfaatkan komposisi yang mereka mainkan juga. Dan bahkan untuk pencurian dari Lord yang cukup mahal menurut gue. Karena lagi-lagi nih selalu bisa datang di waktu yang tepat. Berapa kali sih kita selalu melihat spare of destruction dari Heist ini selalu bisa kena juga. Dan pertukaran demi pertukaran memang terjadi. Namun pada akhirnya ketika ada Rondel yang berhasil selamat ya. Dan bahkan dia mendekat ke sini, ini udah tipis banget. Untungnya ada Dominator yang berhasil untuk diambil, masuk ke dalam rumput dan balik lagi untuk bisa memberikan Shadow Strike.
Wow, langsung ya. Damage-nya masuk semua dan akhirnya itu jadi nafas nih buat Alter Ego. Mereka dapat walaupun Lord-nya di-clear langsung kan. Betul, nah, karena ini momen yang dimana kayak awalnya lagi di depan nih kan. Mau coba-coba buat narik, tiba-tiba di final slash duluan. Jadi kalahin Gates di depan sana. Nah ini. Kayak selalu ya. Ini kalau ini menurutku ini karena tim fight-nya udah duluan di-initiate dengan Geekfam. Network spawn-nya di tempat yang jauh. Dan akhirnya mereka gak punya apa-apa lagi dengan Dominator Descent dari Network spawn. Yap, dan akhirnya juga ini momen terakhir ya. Dimana juga ada attack speed yang cukup tinggi dari Haiz. Akhirnya pace-nya pun hancur. Tapi ini dia sosoknya nih. Haiz berganti jersey juga pastinya ya. Betul. Sudah lama kita lihat. Hais no Amor. Haiz no armor sekarang Hais no nih ya. Amor. Ini ngeri banget Hais Tapi no Amor. kalau ngelihat dari karinya nih Om, apakah memang ini Roger sebaiknya dilempar aja? Atau agak cukup memaksa nih untuk Roger tetap ada di jungle? Di sini maksa juga sih buat Roger Jungle ya. Karena Roger Jungle kalau memang jadi cepat dia bakal bisa pegang siapapun kan. Oke. Seperti biasa nih buat Rogernya. Cuman kalau kita melihat match up dari Kari dan juga Moskov. Di game pertama kan kelihatan bagaimana dibalik nih misalnya untuk match up-nya. Dan bisa dimenangkan juga dengan Dicadera. Jadi ya kemungkinan untuk match up landing-nya ini agak kurang buat Karinya karena bisa di-pressure juga dengan Spare of Misery tadi. Bagus banget ya Spear of dari Iya, Spear di- of Destruction. Knockback ke belakang, kalau kena dinding kita dapetin Iya. free hit 2-3 kali. Itu sangat-sangat membantu juga ya. Dari post gamenya purple buff orange-nya ini masih cukup berimbang ya buat dua-duanya juga. Tapi untuk Lord-nya memang bisa diambil semuanya. Alter Ego tadi. Mereka bermain dengan cukup matang untuk tarik ulur, untuk kiting-nya. Terutama untuk membiarkan spacing bagi Haiz. Sempat buat dorong-dorong di lane yang jauh atau berlawanan dengan Lord. Baru dia hadir nanti dengan Spare of Destruction. Itu yang Iya. sering kita lihat. Dan dari Geekfam, mereka selalu memaksakan juga nih. Karena mereka bawain Zas. Dan juga mereka ingin misalnya untuk ambil Lord objektif. Mereka buka duluan Iya, iya. buat Nightmare-nya spawnnya. Dan itu berarti kalau udah gak ada Nightmare spawn, ya mereka bisa paksain dong buat Yap. tipat balik juga. Tadi kan sempat kita sounding di dalam draft. Ada Gue apa lebih tuh? suka kalau misalnya Roger itu di area gold. Nah, Itu bukan tanpa alasan karena lihat gak punya dia ruang di sini. Ya, Tapi dipegang ya. iya kalau Rogernya di arah gold lane berarti Rogernya punya chance untuk masuknya terakhir sebagai executor full. Julian nih bisa ngebait Oke. dan itu yang dimiliki dia dengan power bait dari Julian. Apalagi kalau Nino yang megang penalty zone dengan flicker udah keluar karena Julian, tiba-tiba Julian enhance sword. Rugi banner bos, Aduh gimana? rugi banner. Oke. Itu langsung riset lagi, tapi tampak ya dia memaksa ke arah Roger. Memang sakit, tapi lihat beberapa kali di zoning out sama Nile dan kawan-kawan. Yap. Dan Rich Guy by UBS Gold ya jatuh kepada Haiz dengan 851 gold per menit juga. Dan berarti ini memantapkan lagi win rate Ruby di hari ini. ya belum terpatahkan ya. Belum pecah, Ya. walaupun memang dari tadi Owennya kena kipas terus ya. Iya, Buset, gila. Owennya itu kalau misalnya itu coklat tuh harusnya kalau di rank biasa. Karena udah berapa tadi dia?